Oke, untuk yang pertama, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Di perikop ayat 23 diberitakan bahwa tugas Yesus gitu ya, memperlihatkan misi Yesus sebetulnya. Tugas Yesus di dunia ini adalah untuk mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan juga menyembuhkan segala penyakit serta kelemahan dari umatnya. Jadi diharapkan gitu ya bahwa kita semua eh, masyarakat Galilea pada saat itu mengalami pengajaran Yesus, pemberitaan Injil Yesus dan juga penyembuhan. Nah, melalui pelayanan yang penuh dengan kuasa ini, kemudian kabar dari tentang Yesus itu tersebar luas dan menarik banyak orang ya dari berbagai penjuru untuk datang kepadanya. Nah, kita coba gali lebih dalam gitu ya, bagaimana karya Yesus itu terjadi bukan hanya di masa itu sebetulnya, tapi kemudian kita bisa tarik suatu relevansi yang masa kini ya, kontemporer yang masih masih bisa kita ambil pada malam hari ini. Ya, jadi untuk secara konteks geografis terlebih dahulu ya, secara konteks geografis bahwa Galilea itu dipilih sebagai tempat awal dari karya Yesus Sang Mesias. Bahwa secara politik dan religius, Galilea itu adalah daerah yang terlupakan, tapi justru menjadi awal dari karya Mesias. Galilea itu memang dianggap sebagai pinggiran ya, dibandingkan dengan misalnya Yudea. Yudea itu kan pusat religius di daerah Yerusalem. Itu cukup cukup ramai juga. Atau di kota-kota Romawi yang lebih maju pada saat itu. Atau kemudian yang membuat daerah Galilea itu terpinggirkan adalah penduduknya yang merupakan campuran antara Yahudi dan juga non-Yahudi. Sehingga dianggap tidak lagi murni oleh para elit agama gitu ya. Para Yudaisme, elit Yudaisme, orang Farisi ataupun ahli Taurat. Tapi secara ironi gitu ya, kontradiktif atau kita bisa lihat bahwa justru di tempat yang dianggap remeh inilah Mesias memulai karyanya. Jadi ini adalah salah satu pertanda bahwa Injil Kerajaan Allah itu adalah untuk semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan. Dari Nabre, New American Bible Revised Edition, ringkasan tentang pelayanan Yesus ini mengakhiri bagian naratif dari kitab pertama Injil Matius. Dan kegiatan pelayanan Yesus itu meliputi pengajaran, pemberitaan Injil, dan juga penyembuhan. Jadi ada tiga dimensi ya pelayanan Yesus, yaitu untuk mengajar di sinagoga, pusat ibadat ataupun di pendidikan agama Yahudi, dan Yesus memberikan suatu pemahaman yang baru tentang ajaran kerajaan Allah. Kemudian yang kedua adalah proclaiming the gospel atau memberitakan kabar baik gitu ya, bahwa Tuhan itu sedang bertindak untuk memulihkan ciptaannya melalui diri Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga adalah melenyapkan penyakit dan juga kelemahan. Ini adalah suatu simbol yang nyata bahwa kerajaan Allah itu hadir untuk mengalahkan kuasa dosa, sakit penyakit, ataupun penderitaan. Dan kita bisa membaca ya dari ayat yang 25, apa yang diakibatkan dengan pelayanan Yesus ini. Bahwa pelayanan Yesus ini akhirnya berdampak bagi banyak orang. Sebab kabar tentang Yesus akhirnya tersebar hingga ke daerah Syria. Daerah Syria itu pun bukan daerah non-Yahudi gitu ya. Kemudian datang dari Galilea dan juga dari Dekapolis. Dekapolis itu adalah wilayah antara Yunani Romawi gitu. Jadi quote unquote ini di daerah musuh ataupun juga dari Yudea dan seberang Yordan, Yerusalem dan dari Yudea. Yerusalem dan Yudea adalah pusat agama Yahudi. Jadi entah dari agama Yahudinya sendiri ataupun dari orang Romawinya yang notabene adalah penjajah begitu, mereka semua datang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Jadi ini sangat sangat universal. Justru Yesus menjadi jembatan antara kelompok yang sudah tercerai gitu ya, antara Yahudi ataupun yang non Yahudi, antara yang pusat di bagian selatan Bethlehem atau Yerusalem, sorry, dan juga yang di bagian utara atau Galilea. Oke, next.
Ya, dan Santo Chrysostomus, Yohanes Chrysostomus akhirnya memberikan suatu tafsiran bahwa Yesus mulai di hadapan mereka melakukan mukjizat dengan perbuatannya yang menegaskan perkataan Yohanes tentang dia. Dan dia terus-menerus mengunjungi sinagoga mereka, bahkan mengajarkan bahwa dia ini bukan musuh Allah atau penipu, melainkan dia telah datang sesuai dengan Bapa. Jadi John Chrysostom itu menekankan setidaknya ada 2 poin gitu ya dari yang pertama. Bahwa yang pertama adalah mukjizat itu sebagai bukti kekuasaan dan otoritas. Ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa dan bahwa kerajaannya itu telah datang. Yesus menunjukkan kuasanya melalui perbuatan yang luar biasa ini ya, agar orang-orang percaya bahwa ajarannya itu berasal berasal dari Allah. Dan Yesus memberikan mukjizat ataupun tanda-tanda yang ajaib untuk mengkonfirmasi ulang sebetulnya, untuk mengonfirmasi ulang bahwa otoritas dia sebagai Allah gitu ya, sebagai anak Allah hadir. Jadi ajaran kemudian diikuti dengan mukjizat untuk mengonfirmasi. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa dia bukan musuh Allah atau penipu. Maka Yesus sering mengajar di berbagai sinagoga ataupun dia mewartakan dengan cara yang cukup konsisten sebetulnya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan musuh Allah atau penipu, melainkan memang penggenap dari rencana rencana dari Tuhan. Dengan berkhotbah dan juga dia menyembuhkan, Yesus sebenarnya membuktikan bahwa misinya itu memang ilahi, gitu ya, sesuai dengan yang dinubuatkan. Kemudian poin yang kedua, Yesus Thomas menambahkan bahwa, tetapi mengapa mungkin Yesus tidak menuntut iman dari mereka? Sebab tindakan orang-orang yang datang kepada Yesus, bahkan dari jauh, itu sudah menunjukkan keimanan mereka. Jadi iman ini tersirat dalam tindakan banyak orang. Bahwa jelas tindakan orang-orang yang datang kepada Yesus, bahkan dari jauh, bahkan dari istilahnya daerah musuh, dari daerah orang Romawi maupun orang Yahudi yang dari Yerusalem, mereka semua menunjukkan keimanan mereka mengikuti Yesus. Maka Yesus belum perlu gitu. Yesus belum perlu meminta pengakuan iman mereka secara verbal, karena memang kuasanya Tuhan yang ditunjukkan masih dalam tahap pengenalan. Tapi kepercayaan dari mereka itu sudah terlihat bahkan sejak dari usaha mereka untuk datang kepada Yesus. Next. Ya. Nah, selanjutnya tafsiran dari Theophilak dari Oakrid. Ini menekankan ada 2 poin sebetulnya. Yesus mengajar di sinagoga sebenarnya untuk menunjukkan keselarasan dengan hukum Taurat. Nah, ini cukup penting bahwa dia datang masuk ke sinagoga orang Ibrani gitu ya. Dia tidak menentang hukum sebetulnya. Dia bukanlah lawan dari hukum Musa maupun dari tradisi Yahudi, melainkan penggenapannya. Meskipun dia akan banyak mengkritik gitu ya, banyak mengkritik kemunafikan para ahli Taurat dan juga orang Farisi, tapi dia menghormati secara institusi keagamaan Yahudi sebagai bagian dari rencana Allah. Kemudian ada mukjizat penyembuhan sebagai bukti dari kredibilitas ajarannya. Ini kemudian ditegaskan kembali ya oleh Theophilak dari Oakrid ini. Theophilak dari Oakrid menjelaskan bahwa Yesus menyembuhkan penyakit dan kelemahan itu menunjukkan 2 hal, menjelaskan paling tidak ada 2 hal. Untuk yang pertama, memberikan dasar yang nyata bagi otoritas ajarannya. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahwa kuasa penyembuhan Kristus itu adalah tanda keilahiannya dan penggenapan dari nubuat. Jadi ada 2 tujuan. Ya, yang pertama memang memberikan suatu dasar atau menunjukkan kuasa yang cukup universal, ya, memberikan dasar yang nyata bagi otoritas ajarannya. Kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan tanda dari keilahiannya. Sebab penyakit ataupun kelemahan yang dialami oleh
umat masyarakat pada saat itu akhirnya disembuhkan. Jadi dengan menyembuhkan segala jenis penyakit, Yesus menunjukkan kuasanya yang universal sebetulnya atas segala penderitaan. Akhirnya, ya, sorry. Akhirnya dari semua uh, orang yang mengalami mukjizat ini, nama Yesus makin tersebar luas. Nah, dari Yohanes Chrysostomus ataupun Theophilus dari Ohrid ini menekankan sebetulnya mukjizat sebagai tanda kerajaan Allah, walaupun Theophilus dari Ohrid berfokus pada kesinambungan sebetulnya. Kesinambungan Yesus dengan tradisi Yahudi. Dia tetap mengajar di sinagoga, dia dan menggunakan mukjizat itu sebagai alat gitu ya, sebagai uh, untuk mengonfirmasi kuasa kuasa dia. Nah, maka dari tafsiran Yohanes Chrysostomus dan juga Theophilus dari Ohrid ini masih sebagian, kita bisa mengambil kesimpulan untuk yang pertama, bahwa Yesus menghormati hukum Taurat sebetulnya dengan mengajar di sinagoga, tapi memang membawa otoritas yang baru melalui mukjizat. Kemudian penyembuhannya yang dibawakan itu bersifat universal, sebab meliputi segala penyakit dan membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, itu sub yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk sub yang kedua. Kita masih melanjutkan tafsiran Yohanes Chrysostomus yang mengatakan bahwa penyembuhan jiwa itu lebih penting daripada penyembuhan fisik. Bahwa penyembuhan fisik dalam narasi Injil itu mewakili dari penyakit jiwa. Jadi kalau ada penyakit fisik itu identik dengan jiwa, ya, yaitu dosa, kelemahan iman dan segala macamnya. Nah, ketika Yesus misalkan menyembuhkan mata orang buta, kemudian menyembuhkan orang yang kakinya lumpuh. Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya dia sedang menunjuk, gitu ya, menunjuk pada kebutaan yang lebih dalam, pada kelumpuhan yang lebih dalam, yaitu jiwa yang terbelenggu oleh karena dosa. Jadi penyakit di tubuh itu adalah bayang-bayang, gitu ya. Penyakit di tubuh itu adalah bayang-bayang dari penyakit abadi, suatu kerusakan rohani yang menggerogoti citra manusia sebagai ciptaan dari Allah. Jadi Kristus itu datang untuk membebaskan kita dari segala penyakit yang bahkan tidak terlihat oleh dunia gitu ya, tapi menghancurkan ketika kita nanti berada dalam kekekalan. Kemudian poin yang kedua adalah pertobatan. Nah, bagaimana cara menyembuhkan jiwa itu? Ya, itu tidak ada jalan lain selain bertobat dan juga pengakuan dosa. Maka poin yang kedua adalah pertobatan dan pengakuan dosa sebagai jalan dari pemulihan. Yohanes Chrysostomus memperingatkan bahwa menunda pertobatan adalah permainan licik dari iblis gitu. Penundaan itu menunjukkan suatu kekakuan hati. Sama halnya dengan kita ya, sama halnya dengan kita. 2 minggu terakhir itu saya tuh sakit gitu ya. Saya sakit asam lambung, kadang panas, kadang pusing. Benar-benar tidak jelas fisik saya selama 2 minggu terakhir ini. Nah, saya aja yang sakitnya tidak terlalu parah, itu tidak menunda untuk mencari obat gitu ya. Tidak menunda untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan saya. Nah, tapi kenapa kita manusia misalkan jiwa yang keracunan akan dosa itu kata Yohanes Chrysostomus masih berlambat-lambat untuk mengaku dosa, untuk melakukan pertobatan. Ada suatu tingkah laku nyata gitu ya yang mesti dilakukan sebagai simbol dari rekonsiliasi itu. Jadi waktu itu adalah hal yang esensial dari pertobatan. Menolak untuk bertobat hari ini sama dengan memalsukan alat tukar itu. Nah, itu yang kita hanya bisa punya. Yang ketiga adalah seruan untuk datang kepada Kristus dengan iman. Akhirnya Yohanes Chrysostomus ini merangkum, gitu ya, merangkum bahwa ujung-ujungnya yang terakhir adalah pelarian dari penjara dosa menuju kebebasan yang sejati. Bahwa kehidupan dunia ini sebagai penjara dosa.
kita bisa melihat secara kontras hal yang lebih tajam bahwa orang-orang di abad pertama meninggalkan rumah dan tanah untuk mencari Kristus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi kita di abad modern justru kita membangun rumah gitu ya, membangun rumah kita di atas wadas gitu ya, di atas tanah yang kita sebut dengan kenyamanan misalnya. Maka jelas Kristus berseru kehidupan dunia ini sebagai penjara dosa sebab terbuat dari ilusi kebebasan dan iman gitu. Iman disebutkan di terakhir bahwa ada kelemahan akan iman. Nah, Yesus mengatakan bahwa iman adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita sendiri itu tidak bisa membebaskan diri sendiri gitu ya. Sebagaimana kita lumpuh misalnya, kita perlu diangkat. Sebagaimana kita uh, buta, kita perlu orang yang menuntun. Itu adalah iman. Keberanian untuk mengakui bahwa kita itu tidak bisa membebaskan diri sendiri. Itu adalah iman. Maka kita sendirilah yang harus diangkat gitu ya. Kita sendiri yang harus dituntun oleh kerendahan hati kita kepada Yesus yang mampu untuk memikul. Pulanya adalah arogansi dari diri. Bahwa kita mesti berani mengakui kita tidak mampu untuk membebaskan diri sendiri. Jadi iman itu bukan hanya sekadar percaya bahwa Allah itu eksis, Allah itu ada, tapi hidup seolah-olah hanya Tuhanlah yang mampu untuk mengangkat kita. Bukan seolah-olah ya, memang hanya Dia yang mampu untuk mengangkat kita. Ya, dan pada akhirnya untuk yang poin yang pertama, ada satu relevansi kontemporer ya. Apa sih sebetulnya yang bisa kita bawa? Kira-kira ketika Yesus datang gitu ya ke tempat kerja kita, mungkin ke rumah-rumah kita, apa yang akan dia katakan? Pertama mungkin kita ingat pada saat itu di abad pertama bahwa pengajaran Yesus membongkar kekuasaan. Dia membongkar ajaran yang sudah ditempati oleh orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun. Yesus mendekonstruksi gitu ya, mendekonstruksi otoritas religius Yahudi di sinagoga ataupun di institusi pengetahuan yang kan sebenarnya dia kalau agama Yahudi itu cukup cukup apa punya institusi yang layak gitu ya. Kita tidak bisa sembarangan untuk menafsirkan. Dan dia menyampaikan sabda yang membebaskan, memberikan kabar baik bagi mereka yang tertindas. Kemudian yang kedua adalah penyembuhan yang memulihkan martabat. Ketika Yesus menyentuh orang kusta, membuka mata buta, kemudian mengusir setan, itulah yang disebut dengan transvaluasi nilai gitu. Atau pembalikan atau pembongkaran total dari sistem yang tradisional yang melemahkan manusia. Dan tindakan itulah yang menegaskan bagi setiap orang bahwa mereka, setiap dari mereka, hidupnya itu berharga. Ya, tentu kalau transvaluasi nilai itu bahasanya banyak banyak sekali keterangannya gitu ya. Tapi minimal ya, at least lah minimal adalah ini adalah suatu suatu eh, pengakuan dari Tuhan akan yang terpinggirkan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menyembuhkan banyak penyakit, menyembuhkan uh, orang buta gitu, kemudian dia mengusir setan, itu adalah suatu tindakan yang radikal terhadap sistem pada saat itu. Orang kusta digambarkan sebagai kelompok yang terpinggirkan, dikutuk oleh masyarakat gitu ya. Kemudian orang buta dianggap sebagai pendosa, kemudian orang yang kerasukan itu dijauhi, mereka dianggap najis, mereka dianggap berdosa. Kemudian dua poin yang terakhir adalah yang nomor tiga adalah kerajaan Allah yang inklusif.
bahwa Yesus menciptakan akhirnya yang disebut dengan ruang publik yang cukup deliberatif gitu ya. Dia melampaui batas sosial, tidak memandang batas geografi maupun status bagi setiap orang yang mau terima kabar baik dari kerajaan Allah. Seperti Yesus yang membangun kerajaan Allah di pinggiran Galilea, Yesus akhirnya menerima banyak orang. Kita tahu di sepanjang sisa pelayanan Yesus di dunia ini menerima orang Samaria, perempuan berdosa, pemungut cukai dan juga banyak 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 sekali. Jadi kerajaan Allah inklusif bahwa dia menolak segregasi gitu, segregasi sosial. Kemudian yang terakhir adalah mukjizat sebagai kritik atas rasionalisme. Nah, ini mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada zaman itu menyembuhkan penyakit yang hampir bahkan tidak tersembuhkan, yang melampaui logika medis pada zamannya. Jadi, bagaimana bisa gitu ya? Mungkin kalau di era saat ini sains gitu ya, mukjizat sering dianggap tidak relevan. Orangnya sudah terlalu banyak. Gitu. Tapi pasti masih ada ya suatu suatu mukjizat yang kita bisa bisa lihat. Sebagai contoh, saya tuh masih ingat saya mengikuti SHDR ya, SHDR eh, seminar hidup dalam roh ya. SHDR atau ya SHDR lah, buat tahun-tahun 2021 atau CAP ya, atau CAP. Kalau nggak SHDR ya CAP lah, saya lupa. Di misa penutup itu kan kita menggunakan Zoom ya. Itu rasanya kalau se-Bandung waktu itu ceritanya cukup terkenal ya. Kita kan menggunakan Zoom gitu ya. Terus kemudian ada seorang pastor ya yang memberikan mm, misa. Saat itu tidak ada satupun mic yang terbuka. Tapi ketika dia memulai misa itu ya, suara itu terdengar gitu. Nah, itulah yang saya juga tidak tidak mengerti benar ya. Pada saat itu juga banyak orang yang "Loh, bukannya tadi mic-nya mati ya gitu. Tahun 2021 atau 2022 itu saya juga juga nggak gitu ingat. Tapi saya ingat kalau nggak SHDR tuh cap di misa penutup di hari Minggu sore, dari Minggu sore. Jadi itu adalah salah satu apa ya, salah satu musisat gitu ya. Ada suatu kritik atas rasionalisme. Bahkan di zaman ini saat ini serba ada, penuh dengan teknologi, penuh dengan matematika yang pasti gitu ya. Sains pasti ada suatu implikasi dari eh, kejadian yang logis akhirnya berbuntut pada rantai implikasi begitu. Tapi selalu ada hal yang di luar kontrol dari manusia. Nah, disinilah yang kita sebut dengan mukjizat. Ini sebetulnya adalah kritik atas rasionalisme. Nah, di tengah dunia yang terfragmentasi, pada akhirnya ini adalah suatu pertanyaan yang reflektif gitu ya. Di mana penyakit fisik itu hanya permukaan dari kerusakan yang lebih dalam, kita dipanggil sebetulnya. Apakah kehadiran kita sebagai manusia masih menjadi buah ekaristi yang terlihat gitu ya? Apakah kita masih memecahkan roti dan anggur yang dituangkan bagi mereka yang terpinggirkan di peradaban yang modern? Jadi pertanyaannya adalah, di dalam dunia yang saat ini penuh dengan penyakit fisik dan juga eksistensial, apakah kita membawa penyembuhan dalam masyarakat modern ini? Dan kita dipanggil sebetulnya untuk menjadi penghubung antara krisis eksistensial abad ini dengan sabda Allah pada zaman itu yang masih relevan hingga saat ini. Jelas bahwa Tuhan tidak meminta kita bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi minimal kita bisa menjadi suatu tanda yang tak terbantahkan gitu ya. Bahwa di tengah penyakit, di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, kita masih punya cukup banyak anugerah yang bisa diterima. Dengan kepastian ini saja bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah menjadi relatif gitu ya. Kasih Allah akan selalu absolut bahkan dalam ketidakpastian di zaman. Maka kesimpulan yang kedua adalah Yesus tidak hanya mengajar, tapi ia juga menyembuhkan. Sabdanya bukan hanya kata, tapi juga daging yang diberikan pada kita oleh karena belas kasihan.
Maka ada dua hal yang bisa kita ambil dari poin yang pertama, yaitu Yesus menghormati hukum Taurat dengan mengajar di sinagoga dan memberikan tanda Mesias dengan menyembuhkan penyakit secara universal. Kemudian yang kedua, Yesus tidak hanya mengajar, ia juga menyembuhkan. Sabdanya bukan hanya kata, tapi daging yang diberikan oleh belas kasih. Ya, oke, sorry. Saya lanjutkan ya.